Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kasih Ibu. Bertemu kembali bersama saya Tina Marketing dari RSIA Kasih Ibu Tegal dalam acara Ngobras Online. Untuk acara pada siang hari ini, kita bekerja sama dengan channel YouTube Koji TV. Dan untuk siang hari ini, dokter spesialis androlog hanya hadir di RSIA Kasih Ibu Tegal. Siapa beliau? Kita sapa beliau ya, sahabat Kasih Ibu. Selamat siang, Dokter Zulfa. Ya, Apa kabar, dokter? alhamdulillah. Iya, untuk siang hari ini Dokter Zulfa akan membahas tentang tema yang sekarang sedang menjadikan isu global mungkin ya dokter ya. Ada statement nih dokter tentang sperma di dalam kolam renang, apakah bisa menyebabkan kehamilan? Monggo dokter, silakan. Ya, terima kasih. Memang akhir-akhir ini banyak membahas masalah sperma. Banyak komentar dari sana sini, entah itu orang yang tahu kesehatan, entah yang tidak. Nah, kami dari andrologi, di mana kita memperdalami spermatologi lah ya, ilmu tentang sperma. Sperma itu jumlahnya memang puluhan juta, bahkan ratusan juta kalau sekali keluar. Dan itu bisa hidup di dunia luar, dalam arti tidak di dalam tubuh, kira-kira 3 jam. 3 jam di udara bebas. Iya, kalau ditaruh di botol gitu ya, kalau mau cek sperma itu bisa 3 jam. Nah, 1 jam pertama masih seger, memang akan terjadi penurunan-penurunan. Nah, ini berbeda masalahnya kalau itu dikeluarkan di dalam air atau kolam renang. Nah, kalau di kolam renang itu ya langsung mati cepat sekali. Kenapa demikian? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, sperma itu dari sisi suhu itu sudah antara suhu kolam renang yang notabene mungkin di bawah 35 ya, mungkin suhunya 30 atau 25 bahkan, itu langsung membuat sperma itu shock gitu, dari suhu. Yang kedua dari osmolaritas, kepekatan. Jadi air itu kan encer lah, gampangnya bahasa awamnya, encer, sehingga ketika sperma masuk di dalam kolam renang atau air itu dia langsung akan bengkak, kemasukan air, kemasukan bengkak dan mati. Nah, ini yang membuat sperma cepat mati. Belum lagi nanti ada kaporitnya, belum lagi nanti ada yang lain-lainnya. Yang jelas sperma itu akan segera mati. Mungkin nggak sampai semenit ya. Ya tergantung jarak antar itu. Tapi secara teori tidak akan ada kemungkinan untuk hamil bagi perempuan yang berenang bersama laki-laki yang kebetulan mengeluarkan sperma di kolam renang tersebut. Ya, tidak perlu khawatir dari situ gitu. Karena sperma walaupun banyak memang tidak akan bertahan lama. Dari suhu, pH, derajat keasaman gitu ya. Derajat keasamannya kalau kolam renang mungkin karena dikasih zat-zat itu mungkin tinggi pH-nya atau bahkan mungkin rendah, tergantung. Itu juga akan mengganggu kehidupan spermanya. Sperma hidup atau enggak. Nah, ini yang harus diwaspadai, bahwa informasi-informasi seperti bahaya bila berenang atau apa itu ya patut dikoreksi gitu ya, patut dikoreksi bahwa itu tidak benar. Baik dokter, mungkin alangkah bijaknya ya dokter, kalau misalkan ada info-info seperti itu bisa dikonsultasikan lebih lanjut mungkin ke dokter spesialis andrologi juga. Dokter, saya mau tanya nih dokter, tergerak hati saya saat dokter bicara kalau sperma itu bisa bertahan di udara bebas kurang lebih 3 jam. Tapi saya sebagai masyarakat awam ingin bicara ingin menanyakan dokter, ada kadang kan kalau misalkan tapi sperma hidupnya dalam hitungan detik. Itu apa ya dokter? Apa bedanya ya dokter? Kayak misalkan mohon maaf dok, pembuahan ya dok mungkin dalam hal ini kasusnya. Bisa dibantu dijelaskan dokter? Sperma itu bisa hidup 3 jam kalau habis ejakulasi kemudian mau cek sperma gitu ya, ditaruh di gelas, itu bisa bertahan 3 jam, walaupun idealnya yang masih oke itu 1 jam. 1 jam yang masih oke, tapi untuk hidupnya sampai 3 jam. Nah, kalau untuk hubungan, gampangannya dikeluarkan ketika hubungan, itu bisa tahan justru malah lebih lama lagi, 3 hari.
Jadi misalnya wanita belum masa subur, hari suburnya masih 2 hari lagi, kemudian hari ini hubungan, itu sperma yang normal masih bisa bertahan sampai 72 jam. Jadi masih 3 hari lah. Nah itu masih bisa membuahi walaupun saat masa subur nggak hubungan lagi, tapi 2 hari sebelumnya sudah hubungan. Itu bisa, jadi 72 jam. Tetap bertahan dengan mobilitas bagus, dan cairan yang ada di vagina itu kan cairan tubuh, dan cairan tubuh itu sama dengan cairan tubuh laki-laki, sehingga dia juga merasa nyaman di situ. Akan berbeda kondisinya kalau dalam tubuh wanita ada infeksi, atau di dalam tubuh laki-laki spermanya sendiri ada infeksi. Ini akan mempercepat terjadinya kematian sel spermanya, karena dari infeksi tersebut juga ya kayak kita kalau kena infeksi meriang, itu sama lah dengan itu. Sperma juga tidak akan segar, tidak akan motilitasnya atau gerakannya tidak akan bagus. Mungkin karena kalau yang infeksi adalah laki-lakinya, mungkin juga bentuknya juga tidak bagus, sehingga sperma itu secara fisiologis cepat mati. Nah ini, tapi kalau kita ngomong dalam kondisi normal, dia bisa bertahan 72 jam, dan itu sperma akan berkompetisi berenang ke atas untuk menjemput telurnya kan. Nah, dari katakanlah normalnya 15 juta 20 juta per cc, yang sampai ke sel telur biasanya masih ada di tuba atau di saluran telur, bukan di rahim, belum di rahim itu. Di tuba itu kan jaraknya lumayan jauh. Yang sampai ke sana normalnya sekitar 300 sampai 400 ribu sperma sampai ke telurnya. Yang bisa membuahi hanya 1. Ya, jadi kita dilahirkan gini adalah hasil kompetisi yang ketat gitu. Wow. Artinya yang dilahirkan, yang bisa membuahi itu yang memang betul-betul yang terbaik dari sperma yang ada gitu. Ini adalah salah satu seleksi alam bahwa yang dilahirkan adalah yang terbaik. Mungkin dari situ. Baik Dokter Zulfa, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ya dokter untuk waktunya. Dokter Zulfa pasti sangat sibuk sekali, tapi sudah mau meluangkan waktu bersama kita semua sahabat kasih ibu untuk menjawab isu global yang sekarang sedang heboh-hebohnya ya dokter. Jadi tadi tentang sperma di kolam renang apakah bisa menyebabkan kehamilan, itu hanya mitos ya dokter ya, bukan informasi yang benar ya. Baik sahabat kasih ibu, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Zulfa bisa menjadi pengetahuan atau mungkin bisa menjadi acuan petunjuk bagi sahabat kasih ibu untuk lebih jelas lagi dan lebih bijak lagi dalam menanggapi informasi yang ada di luaran. Sekali lagi saya informasikan juga bahwa Dokter Zulfa hanya hadir di RSIA Kasih Ibu Tegal setiap sebulan sekali, dan insya Allah untuk bulan April beliau akan praktek bergabung bersama kami pada tanggal 4 April 2020 tepatnya di hari Sabtu, dan untuk bulan Maret ini beliau sudah praktek pada hari ini ya dokter. Mungkin sebelum saya menutup nih dokter perjumpaan kita pada siang hari ini, ada baiknya dokter mungkin dokter mencicipi minuman yang telah kami siapkan dokter pada siang hari ini. Sekali lagi saya informasikan bahwa untuk acara ngobras online pada siang hari ini kita disponsori oleh Warung Piko dokter, silakan dokter diminum, dan Tara Skin Center. Dan tentunya untuk siaran kita pada siang hari ini akan disiarkan ulang oleh channel YouTube Koji TV. Jadi jangan pernah lupa sahabat kasih ibu untuk like, share dan subscribe YouTube Koji TV ya. Dan kalau misalkan masyarakat awam masih bertanya-tanya, spesialis androlog itu apa sih? Yaitu dokter untuk mengatasi masalah reproduksi pada pria ya dokter ya. Dan untuk kasus Dokter Zulfa ini bukan hanya untuk laki-laki yang akan melakukan program hamil saja, tetapi kasus Dokter Zulfa ini bisa juga untuk misalkan bapak-bapak yang terkena diabetes tapi mohon maaf mengalami kendala, misalkan tidak bisa, maaf dokter, ereksi gitu ya dokter ya. Atau mungkin kita punya anak tapi kegendutan dan mikropenis, itu juga bisa langsung dikonsultasikan dengan beliau. Baik dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin dokter boleh menyapa kembali dokter untuk sahabat kasih ibu. Silakan dokter untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Silakan dokter. Sahabat kasih ibu Tegal,
Kalau ada masalah tentang reproduksi laki-laki, baik itu perkembangan anak untuk masalah reproduksinya atau program kehamilan dan seksualitas, bisa menghubungi kami melalui Rumah Sakit Kasih Ibu, dan kami akan hadir sebulan sekali insya Allah di minggu pertama hari Sabtu tiap bulannya. Salam. Terima kasih Dokter Zulfa. Masih belum tahu juga di mana sih alamat RSCA Kasih Ibu Tegal? Kami ada di Jalan Sultan Agung nomor 32 Tegal. Baik sahabat Kasih Ibu, saya Tina Marketing RSCA Kasih Ibu Tegal bersama Dokter Zulfa spesialis androlog pamit undur dari sahabat Kasih Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.